Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar pronoun. Apa itu pronoun guys? Pronoun adalah kata ganti, kata yang dapat menggantikan suatu kata benda atau frasa kata benda. Kata ganti berfungsi menghindari pengulangan kata benda atau frasa kata benda yang sama yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam bahasa Inggris, pronoun terdiri dari 7 jenis, yaitu yang pertama, personal pronoun atau kata ganti orang. Personal pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan pada orang atau penamaan. Kata ganti orang ini digunakan sebagai subjek atau objek. Subjek dan objek. Langsung saja kita lihat tabel yang ada di sini. Nah, di sini ada subjeknya, objeknya, beserta artinya ya. Misalnya subjek I, itu kalau sebagai objek itu berubah jadi me. Yang artinya itu saya atau aku. Kalau you, objeknya tetap you. Kalau sebagai objek, itu akan tidak berubah, tetap you, yang artinya kamu, atau Anda, atau kalian. Sedangkan she, jika dia sebagai objek, itu akan berubah menjadi her. Jadi kita tidak mengulang kata she lagi guys. Kita tinggal memberikan atau menggantikan she itu dengan her, yang artinya sendiri itu ialah dia perempuan. Selanjutnya he, kalau dia sebagai objek, subjek he ini akan berubah menjadi him. Kalau dia sebagai subjek he, kalau objek dia berubah menjadi him. Jadi tidak diulang lagi ya guys kata he, melainkan berubah menjadi him, yang artinya dia laki-laki. Selanjutnya untuk it, kalau dia baru sebagai objek itu tidak berubah ya guys. It ini itu untuk menggantikan yang artinya itu dia, tapi bukan sering dipakai, itu bukan untuk manusia ya. Ini untuk misalnya hewan atau benda hidup lainnya begitu guys. Terus kalau di we itu akan berubah menjadi us. Kalau dia sebagai objek ya guys, berubah menjadi us. Nah, artinya itu kita atau kami. Kita lanjut yang terakhir yaitu they. Kalau dia objek akan berubah menjadi them. Artinya mereka. Kita akan melihat contohnya ya guys. Di sini kita bisa melihat contohnya. Nah, yang pertama, 3 days ago, I met Benny. Yesterday, I met him again. Jadi kita tidak menyebut namanya lagi ya guys. Kita tidak menyebut namanya Benny ataupun kita tidak bilang he, karena dia sebagai objek. Objek itu biasanya berada di belakangnya guys. Kalau di depan kan biasanya itu namanya subjek. Subjek, predikat di tengah, di belakang itu objek, SPO. Yang artinya 3 hari yang lalu saya bertemu Benny. Kemarin saya bertemu dia lagi. Oke lanjut, kita lanjut ke contoh yang kedua ya guys. My sister bought a new book. She loves it very much. Jadi di sini kita tidak mengulang kata new book lagi ya guys, tapi kita menggantinya dengan it. Karena ini kan kita, gunanya pronoun kan itu untuk menghindari
pengulangan kata. Nah, ini a new book itu kan benda. Nah, itulah berubah menjadi it. So, kita ulang ya. My sister bought a new book. She loves it very much. Artinya, saudara perempuan saya membeli sebuah buku baru. Dia sangat menyukainya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga ya guys. Sule borrowed 3 books from the library. He must return them in 2 days. Jadi, di sini 3 books-nya kita tidak mengulang lagi ya kalimat selanjutnya, tapi kita tinggal mengganti them. Kan ini jamak ya guys. 3 books itu jamak, jadi kita harus menggantinya dengan them. Yang artinya sendiri, Sule meminjam 3 buku dari perpustakaan. Dia harus mengembalikannya dalam 2 hari. Oke, kita lanjut. Masih semangat ya guys belajarnya, karena kita akan lanjut di kata ganti milik, possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata yang menunjukkan kepemilikan. Ada 2 bentuk possessive pronoun, yaitu dependent atau ditempatkan sebelum suatu kata benda. Dependent itu ditempatkan sebelum suatu kata benda ya guys. Dan sedangkan independent ditempatkan setelah suatu kerja. Yang satunya itu sebelum, itu namanya dependent. Tapi sebelum kata benda ya guys. Terus yang setelah suatu kerja itu namanya independent. Nah, langsung sedikit kita lihat dalam tabel ya guys. Nah, seperti ini. Kalau dependent itu my. My itu artinya kan kepunyaan ya, begitu ya guys ya. Bisa dipahami. Itu kepemilikan, kepunyaan begitu ya. Sedangkan untuk independennya mine, begitu. My itu terus diikuti kata benda, misalnya my book, my pen, my bed, begitu ya. Kalau mine ini kan independen, jadi ditempatkan setelah suatu kata kerja ya guys. Kita langsung lihat contohnya ya. Asal kita lanjut, kita uraikan satu persatu ya. Misalnya, your itu tidak berubah, tetap. Kalau dia independen tetap namanya your ya. His juga. Her, kalau dia independen menjadi hers. It's itu sama saja, it's juga. Our, berarti milik kita bersama begitu. Ours dari independennya menjadi ours. Theirs itu independen ya guys. Kalau dependennya their book, begitu contohnya ya. Kita langsung lihat contohnya ya guys. Ada 3 contohnya nih guys. Kita uraikan satu persatu ya. Contoh yang pertama, this is my book. The book is mine. This, kita ulang ya, kita telah dulu katanya. This is my book. My book berarti itu kan kepemilikan ya guys. Dia menjelaskan buku saya, punyaku begitu, bukuku. Jadi kita tidak bilang kan ini kan buku saya, tapi kita tidak bilang karena ini sebagai kepemilikan ya guys. Jadi berubah jadi my book. The book is mine. Mine itu selalu, ini kan dia independen, jadi dia selalu berada di belakang biasanya ya guys. Dia ini artinya buku ini punya saya. The book is mine. Kalau dependen tadi kan itu sebelumnya dia diikuti dengan kata benda begitu.
Yang artinya itu, ini buku saya, buku ini punya saya. Bisa dipahami ya guys? Penjelasan yang tadi di sini kan, dependen itu ditempatkan sebelum suatu kata benda. Nah, dia ditempatkan sebelumnya kata benda. Ini kan kata benda. Jadi kalau kepemilikan itu sebelumnya itu kita pakai my. Contoh yang kedua ya guys. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Kalau belum paham, mari kita belajar bersama ya. Bisa tinggalkan komen di bawah supaya kita saling sharing ya guys. Contoh yang kedua, this house is theirs. Artinya ya, rumah ini milik mereka. This house is theirs. Rumah ini milik mereka. Kira-kira ini independen atau dependen guys? Kita lihat. Iya betul guys, independen. Nah, biasanya independen itu berada di akhir ya. Kan? Theirs. This house is theirs. It's mine. Dan kadang kita sering mendengar it's mine, ya kan? Itu punya aku, gitu loh. Jadi biasanya itu berada di akhir ya guys. This house is theirs. This house is mine. Ini rumahku, gitu. Rumah ini milik. Kalau this house is theirs, artinya sendiri, rumah ini milik mereka. Their house. Berarti dia duluan ya disebutnya their-nya. Kalau dia independen berarti di belakangnya guys. Theirs. Contoh yang ketiga. This is your pencil and those are hers. Ini pensilmu dan itu punya dia. This is your pencil. Your pencil di sini dia dependen ya guys. Karena dia berada sebelum kata benda. And those are hers. Kenapa kita pakai hers? Dia punya dia kan? Punya dia, tapi dia dependen. Berada di akhir kalimat kan? Makanya dia pakai hers, bukan yang her ya guys. Karena di belakangnya tidak. Di belakang hers ini tidak ada, atau sebelumnya itu tidak di belakangnya harus ini tidak ada kata benda, kan? Dia independen begitu, mandiri guys. Dia tidak perlu ada bantuan kata benda lagi di belakangnya. Sifatnya namanya independen. Hafal aja ya guys. Mine, yours, his, hers, it's, ours, theirs, gitu ya. Mudah banget kan hafalnya. Apa teman-teman masih semangat nih belajarnya? Kalau masih semangat kita lanjut. Kita cek-cek dulu ya guys. Kalau masih banyak nih guys, masih semangat nggak belajarnya? Kalau sudah ngantuk, kita pause dulu ya. Istirahat dulu 5 menit ya guys. Oke guys, kita lanjut di refleksif pronoun ya. Refleksif pronoun adalah kata ganti yang menunjuk kegiatan untuk pelaku sendiri dalam kalimat bersangkutan atau memberi penekanan pada unsur subjek atau objek. Kata ganti ini mendapat akhiran self untuk bentuk tunggal ya, dan akhiran selves untuk bentuk jamak. Kita lihat langsung ya tabelnya. Nah, ini misalnya myself. Itu artinya kan saya sendiri. Yourself atau bentuk jamaknya yourselves. Yang artinya kamu sendiri atau kalian sendiri. Themselves. Yang artinya mereka sendiri. Ourselves, kami sendiri. Himself, dia sendiri, dia laki-laki. Herself, dia sendiri, perempuan. Itself,
dia sendiri. Ini untuk benda atau binatang ya. Kita langsung ke contohnya ya guys. She laughed at herself. Dia menertawakan dirinya sendiri. She laughed at herself. She laughed at herself. Dia menertawakan dirinya sendiri. He himself drives to school. He ini kan dia. Apa tadi artinya guys? Ya, dia sendiri laki-laki. Himself drives to school. Dia sendiri yang menyetir ke sekolah. He himself drives to school. I myself open the door. Saya sendiri yang membuka pintu itu. I myself. Diri sendiri. Saya sendiri. Lanjut ke contoh yang terakhir. My father cooked this meal himself. Ayah saya memasak makanannya sendiri. Jelas ya guys? Intinya, ini kita harus pahami ini dulu ya. Jamak itu, ada beberapa jamak di sini. Themselves, cara bacanya itu bukan selfish ya guys. Themselves bukan gitu ya. Tapi themselves gitu. Ourselves, bukan ourselves. Sudah paham kah guys? Kalau sudah paham, amati baik-baik dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjut ke bagian 4. Iya, betul sekali guys. Yang bagian 4 itu demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun, kata-kata yang dikategorikan sebagai demonstrative pronoun atau kata ganti penunjuk. Contohnya itu this, that, this, those, one, once, dan such. Apa sih bedanya bacanya this, THIS, dengan THESE. Yang pertama ini kan this, itu kan penyebutannya simpel ya, pendek saja. This, that, this. Nah, itu agak panjang ya guys penyebutannya. Jadi orang bisa mengerti kalau itu bentuk jamaknya ya. Terus yang ini those. Nah, itu bentuknya dari that, one, once, dan such. Langsung ke contohnya ya. This is my pen. Yang artinya ini penaku. That is my house. Itu rumahku. Ini bentuk tunggal ya guys. Makanya pakai is. This is my pen. Berarti ini penanya ini cuma satu ya guys. Dia menunjukkan penanya cuma satu. Kalau misalnya penanya ada 2, dia pasti bilangnya these are my pen. Yang artinya itu kan ini penanya itu kayak menjelaskan lebih dari satu ya guys. Karena pakainya this yang tulisannya THESE gitu. Seperti contoh ketiga, these are your books. Ini buku-buku kamu. Ini buku-bukumu. Pakai are karena bentuk jamak ya. These are your books. Berarti ini bukan satu ya guys. Bukunya lebih dari satu. Itu karena dia pakai s, books gitu. Terus bentuk jamaknya these are your books gitu ya. Contoh terakhir,
Those are your clothes. Itu baju-bajumu. Jadi itu bajunya lebih dari satu ya. Dia menunjukkan bajunya itu lebih dari satu. Gitu. Lanjut ke bagian 5 ya guys. Masih semangat kan belajarnya hari ini? Kalau masih semangat, yuk kita lanjut lagi bagian 5. Interrogative pronoun. Kata ganti penanya. Interrogatif. Kan kita sering mendengar kata interrogatif kan? Wah ini diinterogasi guys. Pasti kita tanya gitu. Kata ganti. Jadi interrogative pronoun itu kata ganti penanya yang dipakai untuk mengajukan suatu pertanyaan. Yaitu nomor 1 itu yang pertama who, yang artinya siapa. Menanyakan orang sebagai subjek atau pokok kalimat. Contohnya, who is that girl? Siapakah gadis itu? Menanyakan orang sebagai subjek. Ingat ya, subjek atau pokok kalimatnya. Contoh kedua, who gave you this book? Siapakah yang memberimu buku ini? Berarti ini jawabannya subjek ya guys. Misalnya, pertanyaannya kan gini. Who is that girl? Siapakah gadis itu? Jawabannya bisa saja she is my friend. Kan? She ini kan dia bertindak sebagai subjek kan? Nah lanjut ke 2 ya. Whom? Siapa? Ini dia menanyakan orang sebagai objek. Itu lengkap penderita. Menanyakan sebagai objek ya. Kalau yang pertama kan dia sebagai subjek. Yang tadi who. Kalau dia menanyakan objek, dia menanyakan orang yang sebagai objek pelengkap penderita, itu pakai whom. Contohnya, for whom does she make the dress? Untuk siapakah dia membuat gaun itu? Untuk siapa begitu? Misalnya jawabannya for me. Me itu kan bentuk objek dari saya. I. Ya kan? Masih ingat kan? Masih ingat kan yang pertama? Nah, yang ini guys. I bentuk objeknya dia me. Ya kan? She bentuk objeknya her. Bisa saja kan tadi jawabannya who, mana? Yang ini. For whom does she make a dress? Bisa saja jawabannya for me atau for her. Kan dia whom itu dia menanyakan orang sebagai objek pelengkap penderita. Intinya sebagai objek gitulah guys. Contoh yang kedua, with whom do you go to school? With whom? Dengan siapakah kau pergi ke sekolah? Aduh, Allah Akbar. Mengerti ya guys? Terus kita lanjut contoh yang ketiga. Whose? Milik siapa? Whose artinya dia bertanya miliknya siapa. Menanyakan dia kepunyaannya begitu. Contohnya, whose bag is that? Whose? Tas ini milik siapa? Tas milik siapakah ini? Whose bag is that? Kalau kita ingin bertanya, ini tas punya siapa sih? Tas ini punya siapa gitu. Kita bilangnya dalam bahasa Inggris, whose bag is that? Gitu ya guys. Jangan pakai who. Harus pakai whose. Kalau pakai who bag is that? Berarti
siapa tas ini, siapa itu tidak. Dalam grammar itu salah ya guys. Karena itu menunjukkan kepunyaan. Harusnya kan dia harusnya pakai whose karena menunjukkan kepunyaan. Kan niatnya mau bertanya, ini punya siapa begitu. Terus lanjut ke cerita yang selanjutnya itu whose pencils are these? Pencils ada S-nya lagi berarti dia jamak ya guys. Whose pencils are these? Pakai are karena jamak. These karena jamaknya. Ingat saja ciri-ciri jamak itu pakai pencils ada S-nya kan. Nah, pasti diikuti dengan are. Pensil milik siapa kak ini? Sudah paham guys? Kita lanjut ke ini ya. Ya. What? Apa? Menanyakan nama, benda, pekerjaan atau jabatan seseorang. What is your name? Siapakah namamu? Kenapa pakai what ya guys? Pasti ada yang bertanya. What is your name? Kenapa bukan who is your name? Siapakah namamu? Pakai what? Kenapa? Karena yang ditanyakan name. Name itu dia kata benda ya guys. Ya kan? Kata benda mati kan name. Nah, harusnya pakai ya sudah tepat. Pakai what. Kan bukan pakai who. Walaupun artinya who kita selalu ingatnya siapa. Gitu, tapi kan ini yang ditanyakan bendanya guys. Ya, sudah betul? Sudah paham? Oke, kita lanjut. What is he? Apakah pekerjaannya? What is he? Lanjut. What is this? Apakah ini? Lanjut yang kelima. Which? Yang mana? Dia menanyakan pilihannya guys. Which itu artinya kayak dia bertanya tapi yang mana loh? Yang mana? Kamu pilih begitu. Kan? Kita lanjut ceritanya supaya lebih jelas ya. Which do you prefer? The apple or the mango? Which do you prefer? The apple or the mango? Manakah yang Anda sukai? Apel atau mangga? Which? Yang mana? Manakah? Dia menanyakan pilihan gitu. Which of these girls will win the prize? Siapakah di antara gadis-gadis ini yang akan memenangkan hadiah? Oke guys, kita lanjut yang ke-6. Jenis pronoun yang ke-6 itu ada indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti yang mengacu pada seseorang atau sesuatu yang dianggap tidak tentu. Seperti somebody atau seseorang, something, anything, everyone, dan everything. Jadi kata ganti ini dia menunjukkan pada seseorang atau sesuatu yang dianggap tidak menentu guys, gitu. Kan arti kalau secara kita terjemahkan satu persatu ini indefinite pronoun. Indefinite sendiri itu artinya kan tidak terbatas ya. Berarti tidak menentu begitu. Ya, makanya di sini diartikan sesuatu yang dianggap tidak tentu. Ya, make sense guys. Kita harus hafal ya. Indefinite pronoun itu somebody, something, anything, everyone, dan everything. Oke, lanjut yang terakhir, relative pronoun.
Relative pronoun adalah kata-kata yang merangkai suatu kata benda atau frasa kata benda dengan klausa penjelasnya seperti who, whom, whose, which, dan that yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata yang. Jadi dalam Indonesia itu artinya yang. Mulai kita ulangi ya, relative pronoun adalah kata-kata yang merangkai suatu kata benda. Dia merangkai suatu kata benda ya guys. Atau frasa kata benda. Dengan ada klausa penjelasnya. Contohnya. I don't like people who lose temporarily. Saya tidak senang pada orang yang mudah naik pitam. Who. Nah kan, who di sini dia tidak berarti bertanya, tapi dia dalam artian di sini yang, ya. Dia memakai who itu kayak menjelaskan, oh ini loh, ini yang begitu, yang ini, yang begitu. Saya tidak senang pada orang who yang mudah naik pitam begitu. Contoh kedua, cat that I always feed every day is my cat. Nah, that kan, tadi kan that juga masukkan. Nah ini, that yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi kata yang. Cat, cat that I, kucing yang saya beri makan setiap hari dengan kucing saya. Cat, dia menjelaskan. Cat ini loh, kucing ini loh. Kucing yang, apa? Di situ jelas ya. Kucing yang saya beri makan setiap hari adalah kucing saya. Contoh yang ketiga. This is Steph. Whose tadi masuk juga ya. Whose. This is Steph. Whose brother you met last week. Ini Steve yang kakaknya whose brother. Whose kan yang kakaknya kamu temui minggu lalu. Whose brother you met last week. Oke. Sudah jelas ya guys. Semoga membantu ya. Kalau belum paham silakan ulangi video ini, silakan pelajari baik-baik ya. Siapa tahu ini berguna untuk kalian, untuk teman-teman kalian, untuk adik-adik kalian, adik-adik bocil, atau siapapun itu. Oke guys, karena kita telah membahas materi pronoun hari ini, kita akan melanjutkan ke kuis ya. Kita mencoba untuk menjawab kuis ya. Di sini ada 10 soal. Oke? Kuis yang pertama. She has a book that is. Ini she. Berarti dia perempuan ya. Kira-kira apa guys? Subjeknya she. Berarti ke objek berarti kepunyaan. Iya. How? Good job. Father gives Buddy a new bicycle. It is ya kepunyaan. Tapi ini laki-laki guys. Yes. Good job. Sinta buys a computer. The computer is kepunyaannya Sinta. Sinta ini kan dia perempuan ya. She. Hers. Ikan dia di akhir kalimat ya. Intinya apa? Kira-kira apa guys? Nah kalau harus kan harus ada kata benda di depannya lagi. Ya, that's good. You have a cute cat. You have a cute cat. The cat is apa? Ya, yours. Itu punyaan. Data yang tadi mana berarti? Kepunyaan. Independent. Their.
Their. Berarti subjeknya they. Blah 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 have much money. Their money is 10 million rupiahs. Yeah. They. Blah 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 has breakfast in the dining room. She drinks a glass of juice. She. Kira-kira she yang di sini yang mana ya? Grandfather friend itu kakek ya. Ini father bapak ya, ayah. Uncle itu om. Ya, mother. She. Dia perempuan. Mother. I have a dictionary. This dictionary is kira-kira apa? Mine. Punya aku. Rudy is watching TV. Blah blah blah. Mother is cooking. Rudy ini dia laki-laki. Berarti kita tidak pakai ya. Perempuan kalau is. Okay, good job. Lanjut. The children didn't come too. Blah blah. Friends birthday party. Blah blah blah. The children itu jamak ya guys. Kalau bentuk tunggalnya kan child. Berarti the children didn't come to. Di sini yang jamak ini ya. Bijak. Okay. The last number. I have a cat. Blah blah blah. Her color is black and white. It's look like a cow. Cat ini kan apa guys? Iya, dia biasanya pakai apa? Betul, karena dia noun. Kata benda ya. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Bye-bye.